Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah rahasia ampuh menikmati sholat. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita punya tayangan juga untuk jamaah lagi yang ada di rumah nih ya. Tentang sholat dengan memejamkan mata. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Ambil hikmahnya aja, kita anggap tuh anak habis begadang tahajud kayaknya semalam gitu. Pakai siang-siang iya itu buat ngikutin nadanya biar cepet di sholatnya gitu ya kan. Ini kayaknya dia lagi siang-siang tengah hari bolong kayaknya ngantuknya luar biasa. Tapi biasa ini sering kejadian pada saat kita lagi sholat subuh nih seringnya nih seperti ini nih. Nah pertanyaannya sebenarnya kalau kita menikmati sholat itu kadang-kadang merem tuh memang lebih nikmat. Bahayanya ya itu tadi jadi ngantuk. Terus kalau misalnya hukumnya sendiri bagaimana? Boleh gak sih kita tuh sholat merem dari awal sampai akhir supaya aduh gak kebayang yang lain-lain pada saat kita lagi melek tuh kebayangnya macam-macam takutnya gitu. Bagaimana hukumnya Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan dulu hikmah di balik bagaimana Rasulullah SAW atau ajaran yang kita dapatkan bahwa kita sebenarnya membuka mata dan melihat ke satu titik, yakni tempat sujud kita. Namun nanti akan ada hukumnya di mana ternyata hukum memejamkan mata itu berbeda-beda. Saat ruku, otot mata akan menekan lensa mata atau meningkatkan visual, dan saat Anda bangun maka otot mata akan melonggarkannya. Jadi awalnya fokus akhirnya melonggarkan dan ini membuat relaksasi pada lensa mata seseorang. Saat sujud lensa mata akan menyusut karena jarak antara mata dengan tempat sujud itu memendek. Dan ketika Anda bangun lagi otot-otot akan kendur. Nah subhanallah, bila kita mempraktikkannya setiap hari maka akan melatih otot-otot mata sehingga mata kita akan sehat. Begitu menurut sains, begitu menurut penelitian tentang bagaimana hikmahnya seseorang ketika sholat dengan membuka matanya. Lalu pertanyaannya, lalu bolehkah orang memejamkan mata? Karena sebahagian orang merasakan lebih khusyuk ketika memejamkan mata. Namun ternyata ada ininya juga, ada ilatnya juga. Karena bisa jadi ngantuk banget atau bisa jadi menghayalkan banyak hal gitu. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwasanya yang pertama, tidak dimakruhkan untuk memejamkan mata, alias boleh saja memejamkan mata karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Boleh seseorang memejamkan mata. Hukum yang kedua, jadi hukum pertama boleh. Hukum yang kedua, wajib memejamkan mata. Kapan wajib memejamkan mata? Yakni ketika terlihat aurat seseorang di depan kita. Jadi kalau misalnya lagi sholat ternyata yang di depan kita ini pakai kaos jangkis nih untuk laki-laki. Pakai kaos jangkis ternyata pas sujud kelihatanlah sedikit celengannya. Kelihatan sedikit celengannya, maka subhanallah, maka bagusnya kenapa sholat itu biasanya orang tua kita pakai baju yang bagus, pakai baju koko. Sebenarnya salah satu hikmahnya adalah walaupun pakai kaos pun boleh dalam sholat, namun alangkah baiknya jikalau pakai kaos yang panjang ke belakang untuk menutupi aurat laki-laki ketika dia sujud. Maka wajib kita menutup mata kalau kita pas saat habis i'tidal, sami Allahu liman hamidah, udah sujud duluan di depan ternyata terbuka, subhanallah, maka pada saat itu kita wajib untuk menutup mata kita. Yang ketiga, hukumnya adalah sunnah menutup mata. Kapan sunnah menutup mata? Ketika tempat kita sholat ternyata banyak ukiran-ukiran atau tulisan-tulisan. Oh ternyata tadi kaosnya bukan jangkis tapi kaos alumni, subhanallah, banyak tulisan-tulisan di situ. Adit, Fadli, Syam gitu, alumni ini
semua, alumni sekolahnya. Jadi banyak tulisan. Ketika pada saat itu terjadi, maka disunnahkan untuk menutup mata daripada membaca semua nama-nama atau merek-merek yang ada di baju seseorang. Yang keempat adalah ketika hukumnya adalah makruh menutup mata. Kapan makruh menutup mata? Jikalau tempat tersebut kita tidak ketahui asalnya. Maksudnya jikalau ada misalnya binatang berbahaya atau misalnya ada sesuatu yang berbahaya, maka itu makruh hukumnya menutup mata. Pada intinya memejamkan mata pada saat sholat, yakni boleh saja. Jazakallah khairan kasihan, Sama-sama, masih banyak Fadli. Ustaz Syamil ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi pertanyaan kita sama guru kita Ustaz AR nih. Iya, yang gimana, tadi Bang? kepotong sama iklan. Oh, itu Ini dia. bagaimana nih ceritanya kalau kita sholat katanya kan lebih enak lagi, lebih khusyuk lagi kalau membayangkan Allah itu seolah-olah mengawasi kita. Iya. Nah tapi kita kan juga nggak boleh membayangkan Allah sembarangan gitu loh. Karena Betul, Allah itu betul. bentuknya nggak sama seperti kita, bukannya makhluk, Iya, bukan iya. seperti ciptaannya juga. Betul. Mohon izin penjelasannya gimana guru kita nih. Baik, izin Bang Fadli, Tafadhal. Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah di sini tasbih menyerupakan itu, apakah menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk? Atau menyerupakan dalam arti bahwa kemampuan Allah untuk melihat, kemampuan Allah untuk mengawasi, kemampuan Allah untuk mengetahui gerak-gerik dan tindak tanduk kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasallam tatkala beliau ditanya oleh Jibril, beliau mengatakan, "Ka'annaka tarahu." Seolah engkau melihat Allah. Artinya, kalau seandainya seseorang itu meyakini bahwa Allah ada di hadapannya, tujahak, maka dia tidak akan main-main. Termasuk misalkan dia tidak khusyuk secara anggota badan, atau bahkan ada adabnya, tidak boleh meludah ke depan, tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang tidak menjadi gerakan salat. Karena Allah memperhatikan. Lihat saja bagaimana, bil misal yattadhihul maqal, dengan sebuah contoh konsep jadi lebih gamblang. Ada seorang karyawan, kemudian dia diawasi oleh kamera CCTV, saya ingin kasih tahu begini contohnya, kemudian CCTV itu mampu diakses servernya oleh siapa? Oleh atasan. Saya yakin betul pada saat dia bekerja dia tidak akan main-main. Nah begitulah kalau bos atasan kita masih melalui CCTV, Allah tanpa CCTV. Kalau CCTV servernya bisa rusak, kemudian datanya bisa full, maka data Allah tidak pernah full. Allah tidak pernah ada something error gitu. Tidak ada pernah sesuatu yang trouble. Allah Maha tahu sehingga u'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau kemampuan kita yang pertama tidak bisa menghadirkannya, yakini Allah melihatmu. Karenanya ada sebuah riwayat mengatakan seolah bahwa di hadapanmu Allah, di sebelah kananmu adalah surga, di sebelah kirimu neraka, gitu kan? Dan di belakangmu adalah malaikat, maka rasanya kita tidak akan pernah main-main dalam sholat. Mengapa tidak? Karena saat kita berhadapan dengan Allah, kita ini seperti orang fakir yang datang dan diberikan waktu, dan apakah kita ingin main-main? Kepada seorang yang kita harap sekali, kita ingin bertemu, kita ingin curhat, kita ingin mengadukan sesuatu, berkeluh kesah. Ada nggak kira-kira kemudian, ya adalah santai aja. Padahal kita dikasih waktu terbatas. Benar. Gitu ya. Maksimalkan waktu itu untuk hal-hal yang sangat-sangat penting sehingga akan lahir sebuah penghayatan, akan lahir sebuah suasana bagaimana kita tidak akan pernah memainkan dan membuang-buang waktu itu tanpa sia-sia. Begitu ceritanya, begitu Allah ada di hadapanmu, yakinlah seperti Nabi Musa, dia tidak pernah membuang waktunya. Padahal Nabi Musa ditanya sama Allah, apa di tangan kananmu? Allah juga tahu, enggak usah dijawab. Tapi dia ingin berlama-lama dengan Allah. Ya asaya, dia tongkatku ya Allah, dengannya aku bisa beraktivitas A, B, C dan sebagainya. Masya Allah. Nah, ada pertanyaan gini nih, ada yang masuk pertanyaan bahwa katanya gini, kadang boleh nggak kita ngebayangin kalau Allah itu seperti pas kita lagi ngeliat kaligrafi gitu ya kan, terus sama kaligrafi tulisan Allah gitu ya kan, terus sama juga kayak cahaya gitu kayaknya. Boleh nggak tuh kalau orang membayangkan Allah seperti itu? Allah seperti cahaya? Ya bukan Allah seperti cahaya, Allah itu sendiri cahaya. Oh Masya Allah. An-nur, Allah itu cahaya, cahaya fauqa nur, cahaya di atas cahaya.
Masya Gitu, Allah. Bang. Jadi jangan sampai juga salah mikir-mikirin macem-macem gitu ya. Betul. Lebih Karena bagus udah sholat seolah Allah sholat mengawasi kita. mengawasimu. CCTV-nya Allah di mana-mana gitu. Nah, betul, Itu gitu. lebih hebat ini Masya Allah. Oke, kalau gitu langsung aja yuk buat jamaah yang ada di rumah yang udah gak sabar pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak yang sudah bergabung di Islam Tinda. Senantiasa setia menonton Islam Tinda dan mengajak semuanya untuk bisa bergabung. Dan lebih hebat lagi, bisa bergabung di acara kita lewat mengirimkan pertanyaan yang akan kita bahas di Islam Tinda di segmen Tanya Dong Ustaz. Silakan Masya Ustaz. Allah, kita buka dulu Islam Ya, itu Islam indah Tinda. Instagramnya Ustaz. Instagramnya. Dan kita mirroring ke layar supaya jamaah di rumah juga bisa lihat. Ini Oke deh, postingan terbaru dari Islam itu indah. Ah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kolom komentarnya. Ini udah ada 2 pertanyaan. Dua Ustaz. pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Alwi_Muhammad 100. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya kalau lagi sholat tuh kita batuk-batuk? Nah kalau batuk tuh otomatis kan gerak-gerak tuh. Ya. Nah kalau gerak karena batuk tadi melebihi 3 kali, apakah masih sah sholat kita? Mohon dijawab ya Ustadz, syukran. Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung praktekkan aja, walaupun saya duduk ya. Jadi anggap aku sholat, cuma tunggu dulu. Kalau batuk, apalagi zaman sekarang zaman corona, zaman covid, hati-hati kalau di masjid habis batuk. Langsung dikerumuni orang, langsung disuruh swab semua orang. Nah kita tidak ke sana dulu. Kita kalau batuk dalam sholat, sebenarnya ini keadaan darurat. Sekali lagi keadaan darurat. Ada teknik, kalau batuk itu adabnya adalah menggunakan tangan kiri menutupnya. Sekali lagi menutup dengan tangan kiri. Batuknya jangan sampai mengeluarkan urut atau nada. Itu jadi ada huruf, jadi hati-hati, berarti menambah bacaan. Batuk sekadar batuk. Nah, bagaimana kalau ada yang keluar? Inilah gunanya kadang kalau ada serban atau apapun itu bisa, atau kain, baju, boleh. Cuma dalam hal ini dilihat dulu. Apakah sampai 3 kali gerakan dan sebagainya? Maka kalau masih bisa tahan 1 kali batuk, jangan berturut-turut langsung 3. Nah ini yang bahaya. Kalau batuk 2 kali aja dulu, diam sejenak, tambah lagi, gitu. Dan seterusnya kalau masih bisa lagi. Nah, dan yang kalau sudah setiap rakaat sudah batuk, langsung menuju ke dokter ya. Karena udah parah Ustaz. Udah parah banget. Ustaz, masih ada lagi pertanyaan langsung nih. Langsung dari Lala 78P. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami berkata sudah tidak butuh sholat? Masya Allah, na'udzubillah. Dan kalau diomongin sholat, dia langsung banting-banting barang di rumah. Kata orang pintar, suami itu kena sihir Ustadz. Apa benar orang yang kena sihir itu tidak bisa lagi menikmati sholat? Subhanallah, bisa jadi ketika seseorang terkena, Ustadz ini handphone Ustadz, ya. Bisa jadi ketika seseorang terkena sihir atau terkena yang namanya ain atau semacamnya, maka bisa jadi dia tidak bisa menikmati ibadahnya lagi. Jadi kalau ditanyakan kalau dia sudah mengatakan saya tidak butuh sholat, wah berarti 1 kena sihir bisa, yang kedua kurang belajar, ya bisa juga karena kurang ilmu, karena jangan dikit-dikit nyalahin jin gitu ya, dikit-dikit nyalahin syaitan, padahal ternyata syaitannya adalah hawa nafsunya sendiri. Karena ketika pulang daripada peperangan Rasulullah mengatakan kita masih ada perang yang lebih berat lagi. Perang apa itu? Perang melawan hawa nafsu sendiri. Boleh saja didoakan karena status sebagai istri kepada suami tidak sanggup untuk menceramahi mungkin, tidak sanggup untuk memerintahkan karena memang posisinya di bawah dibandingkan suami, tapi dia sanggup untuk mendoakannya. Dan yang kedua, cari orang yang disegani oleh suami. Cari orang yang disegani, yakni gurunya mungkin atau orang tuanya untuk kembali menyadarkannya. Dan boleh saja kita menggunakan ruqyah. Ruqyahnya ruqyah mandiri saja. Ibu ambil air putih, bacain Al-Fatihah, bacain ayat kursi, bacain surah Al-Baqarah kalau perlu, bacain 1 surah Al-Baqarah, enggak langsung selesai juga enggak apa-apa, berurut hari ini 1 halaman, besok 1 halaman, insya Allah air itu diminum oleh suami, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan Al-Quran supaya kembali lagi menikmati sholatnya insya Allah. Tapi Ustadz masih ada pertanyaan. Apa itu pertanyaan?
Mau tahu kita ini jamaah cara ampuhnya Ustadz? Cara empuh. Untuk bisa menikmati sholat yang kadang-kadang ini dianggap remeh Ustadz. Padahal jika dilakukan bisa benar-benar membuat kita menikmati sholat. Jadi cara-caranya jangan cara yang susah Ustadz. Yang biasa aja Ustadz, yang gampang. Begini, Ya. buat semua jamaah, insya Allah saya akan jelaskan sesaat lagi. Makanya jangan kemana-mana, kita akan bahas bagaimana tips agar bisa salat dengan menikmati salat. Tapi Cina, jangan susah ya Ustadz ya? Iya Cina, pura Insya Allah kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah. Alhamdulillah. Jadi siapa saja catatan kita akan tulis satu.